حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan, barakallahu fikum, tafadhal yang kemarin disuruh menghafal itu. Tafadhal. Qala Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, man arada an-najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Anas Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, man arada an-najata rahimahullah, man arada an-najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum, ahsan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Darul Hijrah Malik bin Anas, Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, man arada najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Qala Imam Darul Hijrah Malik bin Anas rahimahullah, man arada najata falahi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Na'am, barakallahu fikum, tafadhal. Qala Imam Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah radhiyallahu anhu, rahimahullah ta'ala, Naam. Man arada najata fa alaihi bi sunnati bi kitabillahi sallallahu alaihi wa sunnati rasulih. sallallahu alaihi wasallam. Ayo, na'am, tafadhal. Ayo, na'am, tafadhal. Tafadhal. Andak ya Abdul Fattah. Ayo. Qala Abu Abdullah Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayo, na'am, ahsantum, barakallahu fikum, tafadhal. Man? Ayo, na'am, tafadhal. Qala al-Imam Abu Abdullah Anas Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, man arada najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayo, na'am, tafadhal. Qala al-Imam Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Pada aja ya. Malik bin Anas itu ya. Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala, man arada an-najata fa alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayo, na'am, barakallahu fikum, ahsantum.
Jadi ucapan ini ucapan yang sangat bagus sekali dari seorang imam, yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Dinamakan Imam Darul Hijrah karena beliau dahulu sempat mengajar di Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi di Madinah. Madinah dinamakan Darul Hijrah karena waktu itu Rasulullah hijrah di Makkah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Man aradan najata fa 'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Artinya, barang siapa yang ingin selamat, nah maka hendaknya dia wajib berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, yaitu peringatan yang sangat ringkas. Nah, barakallahu fikum terhadap kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Qala al-mu'allifu asbahullah wa qad dzakara al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala fi hadzal naw'i min al-ayati qaulahu ta'ala fi suratil Ikhlas allati sabata fi sahih annaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Ta'dilu thulutsal Qur'an. Artinya sungguh telah datang atau sungguh mu'allif telah menyebutkan, yaitu na'am barakallahu fikum Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah menyebutkan na'am fi hadzal naw' pada jenis ini ayat-ayat, yaitu diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas, yang mana telah datang dalam sahih surat Al-Ikhlas itu, na'am sebanding atau nilainya itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Jadi bandingannya sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu apa sih? Surat Al-Ikhlas itu apa? Apa bacaannya? Surat Al-Ikhlas itu awalannya apa? Awalannya tahu belum? Apa? Naam, ahsant. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita lihat. Qul ay ya Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi hadza dalilun ala anna al-Qur'ana kalamullah. Di sini ada pendalilan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan ucapan manusia, tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, bukan makhluk. Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itlau kana kalamu Muhammadin, dikarenakan kalau seandainya itlau kana kalamu Muhammadin aw ghairahu, dikarenakan kalau seandainya Al-Qur'an itu adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang selainnya, lam yakul qul. Niscaya enggak perlu lagi ucapan qul gitu loh. Kalau Al-Qur'an itu ucapan Rasulullah enggak perlu lagi lafaz qul gitu. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala yang mengajak bicara. Qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kan gitu. Wa qaluhu huwallahu ahad, dan firman-Nya itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, huwallahu ahad, dialah zat yang maha tunggal, zat yang maha esa, yang satu, tidak ada duanya. Ai wahidun la nadhira lahu wala wazira. Maksudnya apa? Wala matsila wala syarika lahu. Maksudnya zat yang maha tunggal, yang satu, yang tidak ada satupun yang menyerupainya, tidak pula butuh atau tidak pula memerlukan menteri atau pendamping. Wazir enggak perlu. Wazir kan menteri. Nah, pendamping. Wala masil, dan tidak ada yang menyerupainya. Wala syarika lahu, tidak ada juga yang menemaninya atau ikut campur dalam barakallahu fikum penciptaan atau pengatur alam semesta ini. Allahus samad. Allahus samad di sini Allah Subhanahu wa taala adalah Allahus samad. Allah adalah as-samad, tempat bergantungnya segala sesuatu. Dan segala sesuatu dari kalangan makhluknya semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai hewan, manusia, intinya semua makhluk yang hidup di dunia ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Na'am barakallahu fikum. Allahus samad as-sayyid, yaitu sayyid itu pemimpin, alladzi kamula fi su'dadihi, yang telah sempurna kepada kepemimpinannya, wa syarafihi wa 'azamatihi, dan juga kemuliaannya serta keagungannya. Ini makna as-samad. Wa fihi jami'u sifatil kamal, di dalamnya juga terkandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Walladzi tusmadu ilahi al-khalaiqu wa taqsuduhu fi jami'i hajatiha wa muhimmatiha, yaitu zat yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, butuh kepadanya. Na'am barakallahu fikum, yang seluruh makhluk menghadap kepadanya pada seluruh kebutuhannya dan kepentingan-kepentingannya semuanya. Karena semuanya, manusia, jin atau hewan-hewan yang ada barakallahu fikum, itu semuanya barakallahu fikum adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hingga na'am barakallahu fikum yang ada di muka bumi ini hewan atau yang semisalnya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak paham tasbih mereka. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah ada sesuatu melainkan bertasbih kepada Rabbnya. Tapi kalian enggak tahu tasbih mereka, enggak paham tasbih mereka. Ayam bertasbih juga. Kemudian intinya hewan-hewan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara globalnya barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita mencaci maki hewan-hewan yang memang ada nas larangannya. Seperti apa? Ayam jantan, ayam jago. Jangan diganggu ya. Mencaci maki aja diharamkan, dilarang apalagi mengganggu. Kecuali kalau ayamnya mengganggu lain lagi urusannya. Rasulullah mengatakan la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian mencaci maki ayam jantan, ayam jago. Barakallahu fikum karena dia membangunkan kalian untuk salat. Paham ya? Mencaci maki aja dilarang apalagi melempari pakai batu, jangan. Paham ya? Kecuali kalau mengganggu. Kalau ayamnya mengganggu enggak masalah kita halau. Itu pun jangan sampai pakai batu besaran itu. Karena di sini ada ayam jantan yang mungkin kadang mengganggu ya. Tapi pada asalnya jangan dikejar-kejar ya. Antum. Barakallahu fikum 3 serangga ini. Jadi harus berhati-hati dalam artian apa? Jangan mengganggu. Kalau istilahnya dia enggak ganggu jangan diganggu, biarkan. Karena larangannya mencaci maki ya. Mencaci maki aja dilarang apalagi sampai melempari batu atau istilahnya mengganggunya, jangan. Kalau ayamnya enggak ganggu jangan diganggu. Paham maksudnya ya? Karena larangan khusus itu ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubuddik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan kalian mencaci maki ayam jago, ayam jantan. Karena dia itu membangunkan kalian untuk salat. Dengan apa membangunkannya? Suaranya apa? Allah Ustaz. Yang jelas dengan barakallahu fikum kokokannya itu ya. Istilahnya suara ayam jantan tersebut. Insyaallah ma'ruf insyaallah ya. Dan seringnya ini dalam artian hukum global ya, seringnya ayam jantan, ayam jago itu memang ketika bersuara atau berkokok itu ketika apa? Ya pada waktu-waktu menjelang subuh, ya enggak? Menjelang fajar itu. Kecuali yang ganjil. Karena terkadang ada ayam-ayam yang memang malam jam 12 malam berkokok itu ada juga. Tapi jarang gitu istilahnya ya. Kita ambil yang aghlabnya, kebanyakannya. Jangan sampai mencaci maki ayam jantan tadi. Barakallahu fikum. Kembali ke inti pembahasan kita barakallahu fikum. Lam yalid wa lam yulad. Allah taala zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah taala zat yang maha tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa lahu waladun wala walidun lahu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, tidak pula memiliki walid, orang tua. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal. Tidak ada orang tua, tidak ada anak. Oleh karena itu sangat disayangkan. Barakallahu fikum orang-orang Nasara, orang-orang Yahud yang mereka mengatakan apa? Uzair itu adalah apa? Anak Allah. Ya enggak? Kemudian orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Sangat disayangkan karena mereka menganggap Allah taala itu punya anak. Wa qalatil yahudu, ya kan? Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Itu. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasara mengatakan Al-Masih itu Nabi Isa itu anak Allah katanya. Langsung dibantah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, "Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun." Itu ucapan mereka saja yang muncul dari mulut-mulut mereka, menyerupai ucapan-ucapan orang kafir terdahulu. Seperti itu, dibantah langsung ucapan mereka saja itu. Kemudian qatalahumullah, Allah Subhanahu wa taala memerangi mereka. Fa anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan? Dalam artian barakallahu fikum, al-Yahud meyakini Uzair itu anak Allah. An-Nasara meyakini Nabi Isa itu anak Allah. Padahal Allah taala lam yalid wa lam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang musyrikun meyakini bahwasanya apa? Malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Bayangkan. Musyrikun enggak mau kalah juga. Musyrikun meyakini bahwasanya apa? Para malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inasa. Mereka menjadikan apa? Menjadikan para malaikat itu yang mereka adalah hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba
Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Asyahidu khalqahum? Apakah mereka menyaksikan penciptaannya? Enggak menyaksikan. Namallahul musta'an. Padahal mereka sendiri orang-orang musyrikun terdahulu di zaman jahiliyah atau yang semisalnya, mereka paling benci kalau lahir anak perempuan, tapi dalam keadaan seperti itu mereka menisbahkan Allah taala itu punya anak perempuan. Siapa? Malaikat, bayangkan. Padahal mereka orang musyrikun benci kalau lahir anak perempuan. Lah kenapa benci? Kenapa? Kenapa benci waktu itu? Kira-kira kenapa kira-kira? Antum akh Abu Bakrin? Kira-kira kenapa kok orang-orang musyrikun benci kalau lahir anak perempuan? Kalau kita kan senang-senang aja. Ya kan, rezeki dari Allah taala lahir anak perempuan kita syukuri, lahir anak laki-laki kita syukuri, lahir kembar apalagi itu istilahnya. Ini lahir anak perempuan mereka enggak suka waktu itu. Dibunuh langsung, dikubur hidup-hidup. Nah, Allahul musta'an. Kenapa di antaranya? Menganggap aib. Kenapa aib? Ya globalnya mereka menganggap itu perkara yang aib karena pertama tidak bisa diajak jihad berperang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kedua karena di dalam masalah harta, pembagian harta yang namanya perempuan itu dapatnya lebih sedikit daripada lelaki atau yang semisalnya. Yang jelas mereka itu menganggap itu semacam cacat kalau lahir anak perempuan, pengennya anak laki-laki. Padahal apa? Semuanya masing-masing adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Naam, dalilnya mana bahwasanya mereka benci? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Dalam surat apa itu? Az-Zukhruf ya. Nah, apabila dilahirkan dikasih kabar gembira mereka dengan anak perempuan, yang mereka permisalkan untuk Allah Subhanahu wa taala, langsung wajahnya itu menghitam. Kenapa menghitam? Marah gitu loh, marah, benci, enggak mau gitu loh. Nah, dalam keadaan marah. Itu satu. Yang kedua, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dalam ayat yang lain ya, Allah taala menyatakan apabila mereka dikasih kabar gembira dengan anak perempuan, lahir anak perempuan, langsung wajahnya menghitam, marah. Allahul musta'an. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sebenarnya tidak adil. Mereka aja enggak suka, kenapa nisbahkan pada Allah Subhanahu wa taala? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa fihi raddu 'ala an-nasara wa musyrikil 'arab alladzina nasabu lillahi al-walad subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya ada bantahan terhadap orang-orang Nasara dan orang-orang musyrikin Arab yang mana mereka menisbahkan anak itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Allah taala punya anak katanya. Padahal apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelumnya lam yalid walam yulad. Allah taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang sepadan, setanding, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai laisa lahu mukafi wala mumasil wala nadhira jalla wa ala. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sesuatu yang seorang pun atau sesuatu yang sepadan, yang semisal atau yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita amati ya. Semua nama, semua sifat terkadang sama namanya tapi tidak mengharuskan apa? Sama zat dan hakikatnya. Kaidahnya al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzat al-haqa'iq. Naam, al-ittifaq fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikat kenyataannya. Mafhum insyaallah? Naam, Allah Subhanahu wa taala punya tangan enggak? Punya tangan. Kita punya tangan enggak? Punya tangan, tapi apakah tangan Allah taala sama dengan tangan kita? Tidak. Walaupun sama-sama namanya tapi beda hakikat dan kenyataannya. Karena sudah kita sebutkan contohnya yang paling konkret dan paling nyata dan jelas kita saksikannya, manusia punya tangan. Nah, barakallahu fikum, gajah, kucing, semut, secara tidak langsung tangan ada enggak itu? Naam, tapi apakah sama tangan kita dengan tangan kucing? Enggak sama, padahal sama-sama tangan namanya. Hakikatnya beda. Naam. Barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Al husna di sini artinya adalah indah, mencapai puncak keindahan yang paling tinggi. Dalam artian semua nama-nama yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti sesuai dengan apa yang dinamakan.
Ya kan? Itu nama Allah SWT, berbeda dengan nama makhluk. Terkadang manusia itu namanya Mahmud, Saleh, Zaid, Muhammad, Abdurrahman, Abdullah, contoh aja ya, Abdullah. Tapi ternyata di sana ada orang-orang yang namanya bagus tapi pencuri, misalkan. Ada nggak? Ada. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala namanya menunjukkan zat yang dinamai, benar-benar sempurna semuanya, nggak ada cacat sedikit pun. Allah Ta'ala dinamai dengan Ar-Rahman, ya benar-benar zat yang maha pengasih gitu loh. Allah Ta'ala dinamai dengan As-Sami', ya benar-benar zat yang maha mendengar, sesuai dengan apa yang dinamai. Oleh karena itu walillahil asmaul husna, hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, mencapai puncak keindahan. Saking indahnya itu apa? Nah, barakallahu fikum, menunjukkan makna yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai lillahi wahdahul asmaul husna, hanya Allah Ta'ala semata yang memiliki nama-nama yang indah, al-balighah fil husn muntaha, yang sampai mencapai puncak keindahan, paling terakhir sudah. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada lagi yang menandingi, yang menyamai. La syarika lahu wa la syabiha lahu fiha, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa sedikit pun di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dari sisi apa tadi? Lafadznya saja. Nama lafaz itu mungkin sama, tapi hakikat dan kenyataannya berbeda. Allahul musta'an. Fad'uhu ay is'aluhu wa tawassalu ilaih. Maksudnya mintalah kalian kepada nama-nama tersebut dan jadikanlah wasilah-wasilah untuk apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni. Jadi semakin ketika itu berdoa kok cocok sesuai dengan apa yang antum inginkan, semakin bagus itu. Ya Razzaq berarti apa? Urzuqni. Wahai zat yang memberikan rezeki, berilah aku rezeki. Ya Ghaffar apa? Ighfirli. Cocok gitu loh, paham ya? Naam. Ya Rahman irhamni. Ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Allahumma ihfadni misalkan, Allahumma ihfadni. Naam, ya khairal hafidin, yang cocok. Itu sebutkan dalam Qawaidul Muslah kalau tidak salah ya. Jadi ketika berdoa itu semakin antum berdoanya cocok kok sama dengan yang antum minta, kemudian sama dengan namanya, minta rezeki berarti ya Razzaq, itu bagus. Paham ya? Walaupun ya Ghaffar urzuqni, boleh enggak? Boleh juga. Ya Ghaffar urzuqni. Wahai zat yang mengampuni dosa, berilah aku rezeki. Boleh enggak kita aslinya? Boleh, tapi kan kurang cocok. Kurang cocok ya? Naam, ya Razzaq urzuqni. Ya Ghaffar ighfirli. Kan gitu cocok sesuai. Mafhum soalnya ya? Naam. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengannya. Wa du'a'uhu biha ahadu maratib ihsa'iha alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa dengannya dengan nama-nama yang indah tadi termasuk salah satu tingkatan-tingkatan menghitungnya. Alladzi qala fihi, yang Rasulullah telah mengatakan di dalamnya, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghitung berdoa dengan 99 nama tersebut, maka dijamin masuk surga. Mahfuz salah ya. Ini bukan maknanya nama Allah Ta'ala terbatas. Ingat-ingat, Allah Ta'ala memiliki berapa? 99 nama, itu bukan batasan. Ingat-ingat, bukan batasannya. Itu yang diberikan keutamaan tersendiri. Wa illa namanya banyak enggak? Banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung dengan hitungan kita. Lah ini buktinya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Naam, tapi setelahnya dilihat. Man ahsaha, barang siapa yang menghitung dan berdoa dengannya, dakhalal jannah, maka dijamin masuk surga. 99 nama, bukan pembatasan, tapi penyebutan yang memiliki keutamaan tersendiri. Mahfum? Seperti contohnya, aku mempersiapkan 500 real misalkan untuk sedekah. Apakah anak enggak punya uang lain? Punya, cuman yang anak persiapkan 500 gitu loh untuk sedekah. Bukan berarti enggak punya uang yang lain gitu loh. Ini juga gitu. Allah Ta'ala memiliki 99 nama yang berdoa dengannya masuk surga. Apakah enggak punya nama lain? Punya. Mafhum? Cuman yang 99 diberikan apa? Kekhususan tersendiri. Jangan seperti apa? Orang-orang, sebagian orang sufiyah yang mereka membatasi Asmaul Husna 99 nama, ditempel dalam dinding. Dalil mereka apa kemarin? Naam, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri-diri kalian itu ada tanda. Nah, apakah kalian tidak memperhatikannya? Tandanya apa kemarin? Naam, kedua telapak tangan. Ya, mereka seperti itu. Kedua apa?
kedua telapak tangan. Ada angka di situ pakai Arab tapi ya 18 dengan 81. Nah, punya antum enggak sabung enggak punya antum? Nah, 18 ini 18 ini. Arab tapi ya. Yang ini 81. 81 tambah 18 berapa? 99. Kata mereka, oh ini dari dalil menunjukkan Allah Ta'ala cuma memiliki 99 nama saja, tapi keliru. Paham ya? Tapi keliru ya. Allahul musta'an. Nah, enggak perlu lihat-lihat ya, nanti lihat sendiri nanti. Yang jelas itu pendalilan mereka dan sangat disayangkan karena tidak benar dan tidak tepat. Yang terakhir barakallahu fikum, muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Sebuah hadis kalau sudah muttafaqun alaih berarti apa? Jelas kesahihannya. Muttafaqun alaih itu sama dengan riwayat Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih itu hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Bukhari dan Muslim. Ingat-ingat ya. Muttafaqun alaih hadis apa tadi? Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih hadis apa tadi? Hadis apa tadi? Nah, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim mesti sahihnya. Enggak usah tanya sahih atau tidak, gitu. Naam. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka meninggalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ai utrukuhum wa a'ridu an mujadalatihim. Tinggalkanlah mereka dan berpalinglah kalian untuk mendebat mereka. Sayuzzauna ma kanu ya'malun. Sungguh mereka akan dibalas terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Wa hadza wa'idun syadidun wa tahdidun akidun. Ini adalah peringatan yang sangat keras dan ancaman yang sangat kuat. Maksudnya apa? Orang-orang yang meninggalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berpaling dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil, itu orang-orang al-muharrifun, mereka mendapatkan ancaman di sini. Akan dibalas dengan ancaman yang sangat berat terhadap apa yang mereka lakukan dahulu ketika mereka di dunianya. Wal iyadu billah. Kata beliau, wa hadza wa'idun syadidun wa tahdidun akidun. Ini adalah peringatan yang sangat kuat dan juga ancaman yang sangat keras. Wal iyadu billah. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.